Dewa medis terkuat. Bab 67 pria ini bukan manusia. Ketika Pastor Ruan berbicara, sikapnya bagaikan seorang jenderal besar, seolah-olah dia datang bukan untuk berunding dengan Xiao Chen, melainkan untuk memberi sedekah. Benar sekali, itu adalah kegiatan amal yang nyata. Meskipun Xiao Chen sangat kuat dan memenggal kepala harimau berhati hitam itu, di mata Ayah Ruan, Xiao Chen hanyalah seorang pejuang yang gegabah. Dibandingkan dengan diriku, dia masih jauh tertinggal. Kalau dia belum datang, aku khawatir Pastor Ruan tidak akan bertemu Xiao Chen. Menatap wajah bangga Tuan Ruan, mata Xiao Chen berkilat dengan sedikit kesuraman. Putramu mengirim seseorang untuk membunuhku, dan aku membiarkan keluarga Ruanmu pergi jika kau bilang kita berteman. Menurutmu aku ini apa, Xiao Chen? Pastor Ruan tersenyum dingin. Wah, menurutku kamu juga orang yang berkarakter, jadi aku akan memberimu sedikit harga diri, tapi kamu, jangan terlalu tidak tahu terima kasih. Keluarga Ruanku bukanlah seseorang yang pantas untuk kamu sentuh. Sambil berkata demikian, dia mengangkat satu jarinya. 100 juta. Bukankah kau hanya menginginkan lebih? Aku akan memberimu 100 juta, dan lupakan masalah ini. Kau harus berpikir jernih. Kau telah membunuh seseorang sekarang. Jika aku memanggil polisi, kau pasti akan mati. Setelah berkata demikian, dia perlahan menarik tangannya, bersandar pada sandaran sofa, dan menyilangkan kakinya, dalam postur yang sama seperti Xiao Chen, tetapi dia bahkan lebih mendominasi dan sombong daripada Xiao Chen. Tatapan itu dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Namun, yang tidak disangkanya adalah tepat setelah dia selesai mengatakan hal itu, Xiao Chen mengusirnya. Di tempat, dia langsung terbang mundur. Dengan suara keras, Pastor Ruan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Dia meringis kesakitan, dan organ-organ dalamnya serasa terguncang. Ayah. Ruan Chenglong dan ibunya berlari tanpa berkata apa-apa dan membantu Ayah Ruan berdiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Ruan Chenglong meraung, dan Xiao Chen perlahan menarik kakinya, matanya berkata dengan dingin. Tidakkah kau pikir kau sangat pintar? Tidak bisakah kau melihat bahwa aku ingin membunuh seluruh keluargamu? Ruan Chenglong menggigil hebat. Perkataan Xiao Chen bagaikan hantu yang menuntut nyawanya, begitu dingin hingga keterlaluan. Pastor Ruan mencibir dan berkata, dasar orang sombong. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluarga Ruanku? Kamu terlalu menganggap dirimu hebat, ya. Kalaupun kamu punya keterampilan, terus kenapa? Keluarga Ruanku adalah salah satu keluarga terkaya di Jiangbei. Keluarga Ruanku punya banyak orang yang melindungi kita. Aku bisa menelepon beberapa kali dan menelepon orang-orang di sini. Kamu tidak bisa mengurusnya. Benarkah? Baiklah, aku akan memberimu waktu 2 menit saat suasana hatiku sedang baik. Panggil saja aku. Aku, Xiao Chen, ingin melihat siapa yang bisa kau hubungi. Tunggu saja aku. Pastor Ruan berteriak dengan marah dan segera mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon. Ruan Chenglong dan ibunya menatap Xiao Chen dengan mata dingin, penuh kebencian dan penghinaan. Di mata ibu dan anak itu, Xiao Chen tidak berbeda dengan orang mati saat ini. Halo. Apakah ini Tuan Wu? Saya di salon kecantikan Anda, Water Hibiscus. Ada bajingan di sini yang ingin membunuh seluruh keluarga saya. Datanglah ke sini sekarang dan selesaikan masalah ini. Sebuah pertanyaan segera datang dari ujung telepon yang lain. Oh, siapa yang berani memprovokasi keluarga Ruanmu? Dan menyebabkan masalah di Water Hibiscusku? Aku tidak tahu apa yang salah dengan bajingan kecil ini. Pokoknya, datanglah ke sini secepatnya. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Ngomong-ngomong, siapa nama orang itu? Apa kau tahu dari mana dia berasal? Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi namanya Xiao Chen. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ujung telepon yang lain. Apa katamu? Siapa namanya? Pastor Ruan sedikit mengernyit dan berkata. Kamu Xiao Chen, ada apa? Persetan denganmu. Dasar bajingan tua, Ruan. Kalau kau mau mati, tolong jangan menyeretku bersamamu, oke? Pastor Ruan tidak dapat menahan ekspresi terkejutnya dan berkata. Tuan Wu, apa maksud Anda? Apa maksudmu? Aku akan meniduri leluhurmu. Sudah kubilang, sebaiknya kau jangan lari. Aku akan ke sana sekarang juga dan akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Tuan Wu menutup telepon. Adapun Tuan Ruan, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Nyonya Ruan dan Ruan Chenglong berkata dengan penuh semangat. Bagaimana? Apakah Tuan Wu ada di sini? Pastor Ruan melirik Xiao Chen yang tidak jauh dengan tatapan aneh, dan berkata ringan. Tidak apa-apa, sesuatu yang tidak terduga terjadi, aku akan memanggil teman-teman yang lain. Lalu dia menghubungi nomor lainnya. Halo. Apakah ini Tuan Yu? Ini aku, Lao Ruan. Bukankah kau punya pengawal pasukan khusus yang sangat kuat di bawahmu? Bisakah kau membawanya ke Sui Sang Furong?
Aku punya sedikit masalah di sini. Haha, Tuan Ruan, jangan bercanda denganku. Di Jiangbei, siapa yang berani menyusahkanmu? Kau adalah bos besar dengan kekayaan bersih miliaran dolar. Siapapun yang berani menyusahkanmu pasti memiliki kekayaan setidaknya sama dengan dirimu, kan? Pastor Ruan tersenyum dingin dan berkata, kamu salah. Dia hanya orang bodoh. Anakku menaruh dendam padanya, dan sekarang dia mencari masalah dengan keluargaku. Cepatlah kemari, aku berutang budi padamu. Baiklah, baiklah, aku akan segera ke sana. Ngomong-ngomong, siapa nama orang itu? Coba aku lihat apakah aku mengenalnya. Mungkin jika aku menelepon, dia akan berlutut untukmu dan aku tidak perlu melakukan perjalanan. Namanya Xiao Chen. Begitu Tuan Ruan selesai berbicara, terdengar teriakan jelas dari seberang sana, seolah-olah Tuan Yu terjatuh dengan keras. Namun, yang terdengar hanya teriakan, lalu Tuan Yu tak sabar untuk berteriak. Siapa? Siapa yang barusan kau katakan? Xiao Chen. Ada apa? Lao Ruan, kamu benar-benar orang yang kejam, iya. Kamu gila. Beraninya kamu main-main dengan siapapun. Aku tidak akan bermain denganmu lagi, dan aku tidak akan pergi ke Sui Sang Furong. Lagi pula, kita berdua bukan teman lagi. Mulai sekarang, jangan beritahu siapapun bahwa aku mengenalmu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Tuan Yu juga menutup telepon. Hal ini membuat ekspresi Pastor Ruan berangsur-angsur terlihat sedikit jelek. Dia melirik Xiao Chen yang sedang duduk di sofa, dan merasa sangat tertekan. Xiao Chen sangat tenang, seolah-olah dia telah mengurus seluruh keluarganya. Mungkinkah orang ini benar-benar sekuat yang dikatakannya? Memikirkan hal ini, Pastor Ruan bahkan memiliki lapisan tipis keringat di dahinya. Ruan Chenglong berbicara lagi. Ayah, apa yang dikatakan Paman Yu? Apakah dia akan datang sekarang? Diam kau. Dasar bodoh. Pastor Ruan mengumpat dengan kasar, lalu dengan gemetar menekan beberapa nomor lagi. Tetapi jawaban yang ia dapatkan setiap kali sama saja. Semua orang setuju dengannya, tetapi begitu mendengar nama Xiao Chen, mereka langsung gemetar ketakutan dan segera menutup telepon. Mereka juga memarahinya dan memutuskan semua hubungan dengannya. Bab 68 Peti Mati. Waktu berlalu menit demi menit, dan Pastor Ruan akhirnya memutar nomor, tetapi tidak meminta siapapun untuk datang. Dia hanya bertanya pelan-pelan, apa arti nama Xiao Chen? Saat pihak lain menutup telepon, Tuan Ruan tidak tahan lagi. Jantungnya akhirnya hancur total. Xiao Chen terlalu kuat. Luar biasa kuatnya. Kekuatan keluarga Ruan yang dibanggakannya, tampaknya tidak ada nilainya di depan Xiao Chen. Sampai saat ini, Pastor Ruan akhirnya mengerti mengapa Xiao Chen berani menimbulkan masalah bagi keluarga Ruan dengan begitu arogan. Dan mengapa dia berani begitu sombong dan memintanya menelepon seseorang. Semua ini berasal dari kekuatan dan status Xiao Chen yang kuat. Di matanya, dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Ruan, apalagi uang keluarga Ruan. Setelah menelan ludah, Pastor Ruan tidak berkata apa-apa dan langsung berlari ke arah Xiao Chen. Dia berlutut dengan kedua lututnya dan bersujud dengan keras, berkata, Tuan Xiao, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mendidik anak saya dengan baik dan membiarkan binatang buas ini menentang Anda. Mohon maafkan saya. Ruan Chenglong dan Nyonya Ruan tertegun sejenak. Ayah, mengapa kau bersujud padanya? Apakah kau demam? Demam? Dasar bodoh. Sabi. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak dengan otak babi sepertimu? Apa otakmu penuh dengan kotoran? Keluarga Ruanku telah bekerja keras selama puluhan tahun untuk membangun bisnis keluarga, dan sekarang, semuanya akan hancur di tangan binatang buas sepertimu. Pastor Ruan meraung dengan marah, menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk meraung. Mata merah karena marah membuat Ruan Chenglong menggigil hebat. Sampai saat ini, dia tampaknya akhirnya mengerti sesuatu. Aku khawatir kekuatan Xiao Chen bukan hanya kekuatan biasa. Ya Tuhan, lelaki ini, seharusnya dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku, kan? Bagaimana dia bisa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat ini, Ruan Chenglong juga pingsan. Ayah Ruan terus bersujud dan memohon. Xiao Chen berdiri dan akhirnya berbicara. Jika aku tidak mengungkapkan identitasku hari ini, apakah keluarga Ruanmu akan membiarkanku pergi? Hanya beberapa kata sederhana membuat hati Pastor Ruan terasa sangat dingin. Dia terjatuh ke tanah, tatapan matanya kosong dan tak bernyawa. Dia tahu bahwa keluarga Ruan sudah tamat. Ini sudah sepenuhnya berakhir. Xiao Chen tidak memperhatikannya lagi. Dia mengetukkan jari kakinya pelan, perlahan menghilang, dan meninggalkan ruangan. Seketika kemudian, pintunya tiba-tiba tertutup dan terkunci secara otomatis. Lalu, seluruh ruangan tiba-tiba terbakar oleh api. Ketiga anggota keluarga Ruan berubah menjadi abu di tengah teriakan. Xiao Chen datang ke lobi Sui Sang Furong.
Semua pelayan tidak berani mendekatinya. Mereka menjauh dan tidak berani menatap mata Xiao Chen. Orang ini sangat menakutkan, dan barusan, Presiden Wu menelepon dan memberitahu mereka untuk tidak memprovokasi orang ini apapun yang terjadi. Bahkan jika dia ingin menghancurkan seluruh klub Water Hibiscus, mereka tidak akan diizinkan menghentikannya. Mereka harus memperlakukan Xiao Chen sebagai kakek Tuhan. Ketika Xiao Chen keluar dari pintu, bulan sudah berada pada titik tertinggi di langit, dan saat itu hampir tengah malam. Setiap tahun ada penipuan, tetapi tahun ini lebih banyak lagi. Merasakan angin sejuk bertiup di pipinya, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Terkadang, dia benar-benar tidak mengerti mengapa generasi kedua yang kaya ini begitu sombong dan bodoh. Saya merasa begitu hebat. Tidakkah mereka tahu bahwa semakin tinggi kedudukannya, semakin mudah menyinggung Tuhan di surga? Setelah beberapa saat, beberapa mobil mewah melaju kencang dari kejauhan dan berhenti satu demi satu di gerbang Sui Sang Furong. Orang-orang kaya di dalam mobil itu adalah orang-orang yang baru saja ditelepon oleh Pastor Ruan. Mereka semua sangat takut akan terlibat dengan keluarga Ruan, jadi mereka harus datang ke sini secara langsung untuk menjelaskan semuanya kepada Xiao Chen. Jika tidak, begitu Xiao Chen melampiaskan amarahnya pada mereka, seluruh keluarga mereka mungkin akan musnah dari panggung sejarah Jiangbei. Semua orang mendatangi Xiao Chen dan membungkuk padanya serempak. Tuan Xiao, maafkan saya. Kami hanya memiliki hubungan bisnis dengan grup Ruan dan kami tidak memiliki banyak persahabatan. Tolong jangan salah paham, Tuan Xiao. Xiao Chen bersenandung pelan, lalu berbicara lagi. Kalian semua seharusnya menghadiri pesta ulang tahun kakekku hari ini, kan? Ya. Apakah kamu punya gambaran tentang keluarga Jiangbei Wu yang disebutkan Xiao Da? Semua orang saling memandang, dan kepala Yu segera berkata. Tuan Xiao, keluarga Wu dari Jiangbei adalah keluarga seni bela diri di Jiangbei. Mereka telah menjalankan sekolah seni bela diri selama beberapa generasi. Selain itu, mereka memang mertua keluarga Lu di Kyoto, seperti yang dikatakan pamanmu. Kepala keluarga Wu saat ini menikahi bibi Lu Qiran. Dia dan ayah Lu Qiran dapat dianggap sebagai saudara ipar. Jadi begitu. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Sebelumnya dia mengira Xiao Da mungkin berbohong, tetapi sekarang tampaknya hal itu terbukti benar tanpa keraguan. Melihat Xiao Chen sedang berpikir, Tuan Wu segera melangkah maju dan membungkuk. Tuan Xiao, keluarga Wu telah berlatih seni bela diri selama beberapa generasi, dan ada banyak murid dan guru di sekte tersebut. Jika Anda ingin menyentuh mereka, apalagi keluarga Lu di Kyoto, mereka akan membuat masalah. Bahkan asosiasi seni bela diri di Jiangbei tidak akan tinggal diam. Jika Anda ingin berurusan dengan keluarga Wu, saya khawatir Anda memerlukan rencana yang komprehensif. Olah seni bela diri, asosiasi seni bela diri, ini semua adalah organisasi seni bela diri rakyat yang diakui oleh grup Yan Guolong. Banyak dari mereka memiliki beberapa warisan rahasia, dan gaya seni bela diri mereka berbeda, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Apa yang terjadi dengan keluarga Wu akhir-akhir ini? Saya mendengar bahwa putra kedua dari kepala keluarga Wu akan menikah lusa. Mata Xiao Chen bersinar dengan cahaya aneh dan misterius. Pernikahan. Menarik sekali. Keluarga Wu-nya diam-diam menyakiti keluarga Xiaoku, tetapi mereka hidup dengan nyaman. Putra bungsunya sudah menikah. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Lusa, tunggu aku dan pergi bersamaku. Janji. Tuan Xiao, apakah Anda ingin kami mengantar Anda kembali? Tidak perlu. Tolong siapkan peti mati yang bagus untukku. Peti mati itu pasti terbuat dari tembaga untuk mengusir roh jahat. Wajah semua orang langsung berkedut hebat. Apakah Xiao Chen akan langsung masuk tanpa rencana apapun? Bukankah ini agak terlalu arogan? Tahukah kamu, meskipun Xiao Chen sangat kuat, semua orang di keluarga Wu masih fokus berlatih bela diri. Mereka semua juga seniman bela diri. Kalau sampai membuat pihak lain jengkel, takutnya bisa terjadi perang besar. Semua orang saling berpandangan dan melihat kesungguhan di mata masing-masing. Semuanya, kalian harus kembali. Lusa, bawa beberapa pengawal. Mereka pasti kuat. Lebih baik lagi, kenakan rompi anti peluru. Bersambung.